Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan hasil wawancara tentang perencanaan pembelajaran. Maksud dan tujuan. Pertama, untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran. Kedua, memahami dan menguasai kegiatan wawancara. Ketiga, memperoleh informasi. Topik wawancara, perencanaan pembelajaran sebelum dan setelah adanya COVID-19. Waktu dan tempat kegiatan wawancara. Hari tanggal Sabtu 30 Mei 2020 pukul 10.49 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat online atau WhatsApp. Laporan hasil wawancara. Narasumber atas nama Adi Septian. Alamat Dusun Slamet RT 4 RW 8 Desa Metaseh, lulusan S1 PGSD Universitas Terbuka, mengajar kelas 2 di SD Negeri 03 Metaseh. Pewawancara atas nama Arlinda Risma Saputri. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan pembelajaran yang dirasakan oleh seorang guru sebelum dan sesudah adanya COVID-19? Beliau menjawab, sebelum adanya COVID-19, komunikasi lebih efektif ketemu peserta didik langsung daripada melalui daring. Sedangkan sesudah adanya COVID-19 menjadi tidak efektif karena tidak tatap muka. Komunikasi terhambat karena sinyal, kuota, dan lain-lain. Anak-anak lebih sering bermain saat pandemi ini dan dia jarang belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang dilakukan oleh seorang guru dalam situasi seperti ini? Beliau menjawab, jalani pembelajaran sebisanya semaksimal mungkin. Yang penting selalu komunikasi dengan orang tua. Pertanyaan yang ketiga, apakah peran orang tua sudah efektif dalam membantu proses pembelajaran di rumah? Beliau menjawab, sangat belum efektif. Menurut pendapat beliau, seharusnya yang pertama, orang tua lebih perhatian dalam membantu tugas untuk anak-anak. Yang kedua, tidak semua anak dan orang tua memiliki akses komunikasi. Seharusnya pemerintah menyediakan alat komunikasi bisa berupa kuota dan akses untuk membantu pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, sebelum adanya COVID-19, tentu guru sudah merencanakan pembuatan RPP, media, dan lain-lain. Untuk saat ini, apa yang sudah direncanakan oleh seorang guru? Beliau menjawab, RPP pembelajaran daring. Kalau boleh tahu seperti apa RPP pembelajaran daring itu? Beliau menjawab, kalau saya rencana pembelajarannya hanya sekedar pemberian tugas harian, isinya dan tidak dibukukan. Pertanyaan kelima, kesulitan apa yang dialami setelah adanya COVID-19? Beliau menjawab, banyak. Yang pertama, ada orang tua yang tidak punya HP. Kedua, susah jaringan internet. Ketiga, guru tidak bisa menjelaskan materi. Keempat, susah dalam koreksi tugas. Kelima, orang tua yang kerja tidak bisa didampingi anak dan masih banyak lagi. Pertanyaan keenam, apa perbedaan penggunaan model dan metode sebelum dan sesudah adanya COVID-19? Beliau menjawab, bedanya lebih sulit setelah COVID-19. Metode daring itu terbatas dan bisa digunakan guru. Pertanyaan yang terakhir yaitu, contohnya metode apa saja yang digunakan saat ini? Beliau menjawab, kalau beliau karena kelas rendah pembelajarannya santai, cuma tugas harian tanpa pembelajaran, jadi tanpa memakai RPP, model, dan metode. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu bahwa pembelajaran sebelum adanya COVID-19 dapat dikatakan lebih efektif karena bertatap muka dengan peserta didik secara langsung, sehingga dapat melakukan pembelajaran sesuai RPP. Sedangkan setelah adanya COVID-19, pembelajaran belum dapat dikatakan efektif karena pendidik tidak bertemu langsung dengan peserta didik, hanya dapat melalui daring saja yang sebagian peserta didik ada yang terhambat oleh jaringan dan kuota.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.